Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Mudah-mudahan pada siang hari ini kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tentang otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, pada siang hari ini, Bu Yeti akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi maupun karakteristik tentang kas kecil. Hari ini kita akan pelajari, kita lanjutkan tentang tujuan dibentuknya dari kas kecil. Yang pertama yaitu untuk menghindari cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan sifatnya mendadak. Bisa dicontohkan seperti pembayaran rekening tagihan listrik, rekening telepon, kemudian rekening air, ataupun pembelian ATK ataupun perlengkapan kantor lainnya. Kemudian yang kedua, di sini bisa meringankan beban para staf di dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk di sini apabila pimpinan kedatangan relasi bisnis, di situ secara otomatis pimpinan akan menjamu tamu. Nah, di sini pada saat menjamu tamu rasanya tidak etis apabila staf akan melakukan pembayaran atau melakukan pengeluaran melalui cek. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana seperti dicontohkan pada saat mengikuti kegiatan lokakarya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya pembayaran melalui kas kecil itu setiap pengeluaran dana kas kecil harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Siapa pihak yang berwenang itu? Yaitu bendahara kas, karena di sini bukti pengeluaran yang harus disimpan bersamaan dengan sisa uang yang ada pada cashbox. Jadi di sini petugas kas kecil harus melaporkan setiap kali ada kegiatan pengeluaran dan kemudian nanti bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen ataupun bukti pembukuan yang berupa voucher. Kemudian bukti pembukuan kas kecil, dalam hal ini voucher, harus mencantumkan secara jelas nomor voucher, kemudian tempat tanggal pengeluaran, karena nantinya pada saat akhir bulan, pada saat pelaporan, maka di sini akan dilakukan pengurutan dari nomor atau tanggal yang paling mudah menuju ke berikutnya. Kemudian pihak yang dibayar, pihak yang menerima pembayaran, kemudian perkiraan jumlah barang serta harga, di sini juga harus tercantum dengan lengkap. Selanjutnya yaitu di situ harus dicantumkan juga nama dan tanda tangan dari pihak yang berwenang. Kemudian di dalam pembayaran melalui kas kecil, di sini harus dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, pengeluaran kas kecil. Nah, biasanya di sini ditentukan adanya batas maksimum setiap terjadi pengeluaran-pengeluaran. Artinya di sini mengacu kepada pengeluaran-pengeluaran bulan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, pengeluaran kas kecil tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemberian pinjaman kepada staf atau karyawan. Karena di sini kegiatan pinjaman itu bisa dilakukan kepada bendahara gaji, bukan melalui bendahara kas kecil. Kemudian selanjutnya bukti pengeluaran kas kecil harus ditandatangani oleh pemegang kas kecil sebagai bahan pertanggungjawaban. Kemudian bila ada bukti-bukti pembayaran, misalnya dicontohkan di sini adanya kwitansi, kemudian faktur atau bukti-bukti pendukung lainnya harus dilampirkan pada bukti pengeluaran kas. Nah, Bu Yati lanjutkan, untuk tugas sekretaris di dalam mengelola kas kecil yang pertama yaitu sekretaris harus dapat mengatur ataupun merencanakan penggunaan dana kas kecil dan membuat catatan keuangan atas segala pengeluaran kas kecil sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan dan kemudian untuk dilakukan pembukuan oleh bagian perusahaan. Ini akan dilakukan pada setiap akhir bulan. Kemudian uang yang diberikan atau uang yang dicairkan sebaiknya harus disimpan di tempat yang aman.
Kenapa? Karena di sini uang cash itu harus kita simpan di tempat yang terlindungi. Bisa ditaruh di peti uang atau semacam brankas. Kemudian setiap akhir atau tutup kantor, peti yang dipergunakan untuk menyimpan uang cash beserta dokumen-dokumen pengeluaran lainnya harus disimpan di dalam lemari besi atau di laci meja dengan dikunci secara aman. Siapa yang memegang kuncinya? Yaitu petugas kas kecil itu sendiri. Kemudian setiap pengeluaran harus ada bukti pengeluaran. Nah, di sini dokumennya itu harus lengkap anak-anak karena dokumen-dokumen tersebut akan dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum. Karena di sini akan ada pelaporannya. Bagi sekretaris yang perlu dibutuhkan adalah bukti-bukti pengeluaran. Nah, di sini nanti akan dilakukan oleh bagian petugas Petikes untuk melakukan pembukuannya di dalam kas perusahaan. Adapun melakukan pencatatan pengeluaran kas kecil pada buku kas kecil bisa didasarkan dalam dua tahap atau dua model. Yang pertama dengan sistem dana tetap atau biasa disebut Impress Fund System. Yang dimaksud dengan Impress Fund System atau dana tetap yaitu sistem yang menentukan besarnya rekening jumlah kas kecil itu selalu tetap. Sistem ini umumnya digunakan di perusahaan karena jumlahnya atau jumlah uang yang dikelola oleh pemegang kas kecil itu dari waktu ke waktu akan tetap sesuai dengan pengeluaran yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua melalui sistem dana tidak tetap atau yang disebut dengan fluctuation fund system. Yang dimaksud yaitu sistem yang tidak menetapkan besarnya kas kecil tetap, melainkan akan terjadi perubahan-perubahan atau selalu berubah-ubah. Istilahnya fluktuasi sesuai dengan transaksi yang menyangkut dengan kas kecil. Nah, di sini nanti bentuk kas kecil itu dapat disusun dalam bentuk T. Di sini di bagian kiri debit atau pemasukan dan di bagian kanan yaitu kredit atau pengeluaran. Nanti kita bisa mempraktekannya di lab administrasi perkantoran. Pengisian kas kecil di sini, jadi bila jumlah uang yang terdapat di dalam kas kecil sudah menipis, pihak petugas akan sudah memperhitungkan atau memperkirakan. Sehingga di sini dana kapan harus diisi, itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pemegang kas kecil mengajukan permintaan kepada bendahara kas. Nah, yang kedua, pemegang kas kecil menyiapkan daftar pengeluaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada metode yang pertama, yaitu pengeluaran tetap, maka kita mengacu kepada pengeluaran-pengeluaran sebelumnya. Kemudian, selanjutnya apabila sudah sesuai dengan ketentuan, maka bendahara kas akan memberi tanda persetujuan pada formulir permintaan dan memberikan dana yang sesuai dengan jumlah kas kecil yang telah dikeluarkan. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwasanya petugas kas kecil juga harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, di sini di dalam pengelolaan dana kas kecil kita membutuhkan yang namanya bukti transaksi penerimaan. Dalam artian di sini pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang kedua adanya bukti transaksi pengeluaran yang bisa berupa dokumen-dokumen tadi seperti faktur, kemudian kwitansi, nota, bond, dan seterusnya. Kemudian harus ada alat tulis. Selanjutnya, setiap petugas kas kecil atau pemegang uang harus dilengkapi dengan yang namanya alat hitung berupa kalkulator. Kemudian adanya formulir jurnal dan buku kas kecil. Nah, di sini bisa kalian lihat bagaimana prosedur pengelolaan kas kecil. Di situ ada
bukti penerimaan dana kas kecil, kemudian bukti pengeluaran dana kas kecil, kemudian dilengkapi adanya formulir jurnal, kemudian nanti adanya formulir mutasi kas kecil dan buku kas kecil. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi. Kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya kalian tidak mengerti, nanti kita bisa lanjutkan di Google Classroom. Berarti akhiri sampai di sini materi otomatisasi tata kelola keuangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku tetap semangat di dalam belajar. Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.